Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Udah lama kita nggak yel-yel ya, udah lama. Udah sekian bulan ya, kita coba dulu lagi ya. Oke, kelas 3B. Lupa lagi. Udah lama. Ya udah yang ini aja kalau gitu. Anak soleh. Oke, karena udah terlalu lama nggak diulang-ulang jadi kalian lupa lagi. Oke, sebenarnya hari ini kita akan ujian langsung. Tapi karena Ustadz ada tugas dari dosen Ustadz, dari guru Ustadz, jadi Ustadz harus melaksanakan tugasnya dulu. Ya, buat video dulu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan di lingkungan sekolah. Berarti segala peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Siapa yang tahu dulu salah satu aturan di lingkungan sekolah? Tidak boleh bermain saat belajar. Iya, boleh, pintar. Tidak buang sampah sembarangan. Iya. Tidak berada di area tembok. Apa gimana? Tidak berada di kelas. Iya, benar. Tidak berlari di kelas. Tidak berantem di kelas. Tidak makan di kelas. Ya, oke. Nah, ya udah nanti lagi lanjut. Nah, oke. Tujuan pembelajarannya hari ini ya, satu, peserta didik dapat menyebutkan contoh atau di sekolah. Nah, tadi udah ya, salah satunya teman-teman kalian menyebutin. Yang kedua, peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban. Ini yang masih kalian bingung, mana hak, mana kewajiban. Nah, ini kita kasih definisinya sekali lagi. Hak itu segala sesuatu yang harus kita. Nah, kalau kewajiban itu apa? Yang harus dilakukan. Jadi kalau ada hak pasti ada kewajiban, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita harus memberikan sesuatu juga. Itu gampangnya. Iya. Nah, oke, soal hak dan kewajiban. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca teks tentang aturan di sekolah dengan lancar. Nah, jadi ada teks, kalian harus lancar bacanya. Oke, lanjut. Nah, ada video nih. Oke. Videonya ini nih, bukan masuk nih. Ini nih. Mana ya? Buka videonya sini. Nah, udah oke. Karena videonya nggak bisa di setel nih. Nggak ada ininya, kita lanjut aja bawahnya. Ya. Apa itu aturan? Kalau direktornya agak-agak nih. Apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi secara bersama. Senggol ya tadi ya. Harus patuhi secara bersama agar kehidupan menjadi tertib dan nyaman. Tadi apa aturan? Adalah sesuatu yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi tertib dan nyaman. Nah, kalau marah coba apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi bersama agar menjadi tertib dan nyaman. Terima kasih, Masya Allah. Mengapa aturan dibuat? Kenapa sih ada aturan? Padahal kan kalau nggak ada aturan kita bisa bebas, main bebas di kelas, ya ngapa-ngapain bebas, ya segala sesuatu apa yang kita lakukan nggak dilarang. Nah, karena apa? Kalau di sekolah ada apa? Agar kalau tertib itu apa sih? Nggak rusuh. Nggak rusuh. Rusuh apa tuh? Rusuh itu apa? Unjuk-unjuk kamu. Iya, tidak berantem, tidak apa? Ribut, tidak ganggu. Ya, itu namanya ada sekolah tertib ya. Agar belajar nyaman. Apa tuh maksud agar belajar nyaman? Tidak berisik. Tidak mengganggu satu sama lain. Pintar. Yang ketiga, agar semua murid disiplin. Apa disiplin itu? Patuhi aturan. Alhamdulillah gak ada yang telat ini ya. Insya Allah. Nah, yang keempat terakhir, agar sekolah bersih dan aman. Ya, ngerti itu insya Allah ya. Ya, lanjut. Contoh aturan di sekolah. Apa yang pertama? Sebutin bareng-bareng. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat.
nyaman sekolahnya, enak ya, semuanya disiplin, enak jadinya. Nggak misalnya kalau anak-anak yang nggak suka ribut, nyaman jadi dianya, ya, jadi dia tenang. Tapi kalau anak-anak yang suka ribut, suka berantem, dia takut. Takut kenapa? Takut kena juga, apalagi yang ngapa-ngapain. Sama halnya kayak orang tahu. Warga-warga sekitar pasti takut. Kenapa? Takut kena bambu, takut kena besinya, takut kena yang main di bawah sekolah itu. Ya takut makanya, jadi nggak nyaman. Lanjut. Apa itu hak? Nah, ini nih. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Apa itu hak? Nah, apalagi nanti itu banyak. Nah, jadi kewajiban dulu baru hak. Kayak kita beribadah. Kewajiban kita sama Allah apa? Ibadah. Nanti kalau kita udah ibadah, kita udah usaha, kita udah berdoa, insya Allah Allah kasih. Misalnya kamu udah sholat 5 waktu, kamu udah belajar sebisa mungkin. Nah, kamu ujian, insya Allah kamu bisa itu. Jadi kewajiban dulu baru hak, ya. Contoh hak di sekolah, jadi udah semua ya, mendapat pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, belajar dengan nyaman, mendapat bimbingan guru dan mendapatkan perlindungan di sekolah. Lanjut. Apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah contoh kewajiban di sekolah apa? Kedua. Yang kelima. Nah, hak dua kewajiban harus seimbang. Jika ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Jadi kalau kamu pengen dapetin sesuatu nih, kayak hak kamu sebagai seorang murid, kalau kamu pengen dapetin hak kamu, bisa dapetin guru yang baik, berarti kamu juga harus apa? Itu contohnya. Kalau kamu pengen dapetin guru yang baik, guru yang sayang sama kamu juga harus sayang dan baik. Contohnya. Tanya jawab. Apa contoh kewajiban murid di sekolah? Belajar. Yuk, contoh kewajiban murid di sekolah. Menulis. Hasan, apa contohnya? Jaga kebersihan. Oke, lanjut. Apa yang terjadi jika murid tidak melaksanakan kewajibannya? Asbi, kalau misalnya nggak melaksanakan kewajiban kayak tadi, tidak mentaati guru, tidak menjaga kebersihan, apa? Sekolah tidak teratur, apalagi kakak? Mengganggu teman, apalagi main? Sekolah tidak apa? Iya, pintar. Oke, lanjut. Nah, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
agar kegiatan belajar tertib, aman, dan nyaman. Setiap murid memiliki hak seperti mendapatkan pelajaran dan belajar dengan benar, tapi juga memiliki kewajiban jaga kebersihan dan lain-lain. Seperti yang tadi sudah kita sebutin, ya. Nah, terima kasih. Nah, sebelum kita selesai, kita evaluasi dulu hasilnya. Nih, boleh kerjain dulu, ya. Kasih waktu. Ya, 1 orang aja. Baca.